Oke, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan bagian terakhir tentang termokimia. Ini adalah perhitungan delta H dengan menggunakan konsep energi ikatan. Ya, ini adalah variasi perhitungan entalpi ya, perubahan entalpi yang terakhir. Ya, teman-teman akan melihat ini sebagai susunan dari ikatan-ikatan kimia. Jadi kuncinya sebenarnya sama dengan waktu kita bicara di video sebelumnya tentang konsep delta H dengan perubahan entalpi pembentukan ya. Di sini ada selisih. Jadi intinya teman-teman harus membuat penjabaran ikatan dari setiap senyawa yang ada. Kemudian untuk menghitung delta H, kita menghitung sebagai jumlah energi ikatan pemutusan dikurangi pembentukan. Yang artinya sebenarnya ini adalah delta H dari energi ikatan sebelah kiri dikurangi kanan. Jadi kalau di entalpi pembentukan itu kita gunakan kanan dikurangin kiri, kalau dengan energi ikatan kita akan gunakan kiri dikurangi kanan. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh ini aja teman-teman. Jadi kita sudah diberikan data energi ikatan rata-rata sebagai berikut ya. Antara C dengan H itu kalau berikatan membutuhkan energi 414 kJ per mol dan seterusnya. Nah, kita disuruh mencari besarnya perubahan entalpi untuk reaksi ini. CH3, COH, plus H2 menjadi CH3, CH2OH. Nah, yang penting adalah kita harus bisa menjabarkan ini sebagai ikatan-ikatan. Ini yang biasanya teman-teman perlu harus mengingat lagi gitu ya. Jadi kita punya CH3 itu kan seperti ini strukturnya. Kemudian CO, nah ini biasanya suka lupa ya. Ini sebenarnya ini strukturnya adalah ikatan rangkap seperti itu. Jadi ini CH3 kemudian CO baru H. Lalu ditambah dengan H2. H2 itu berarti H dengan H. Hasilnya adalah CH3. Ya, CH3 itu berarti CHHH seperti itu. Kemudian CH2 dan OH. Nah, dari penjabaran ikatan ini, teman-teman akan menjabarkan ikatannya apa aja sih di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri itu kita punya ikatan CC sebanyak 1 unit. Lalu kita punya ikatan CH. Dihitung nih teman-teman, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya. Lalu kita juga punya ikatan C rangkap O, ada 1. Gitu. Kemudian kita juga punya ikatan H dengan H, ada 1. Itu di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan, itu kita memiliki ikatan CC. Ya. Lalu kita memiliki ikatan CH sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita juga punya ikatan CO yang tidak rangkap, dan kita memiliki ikatan OH. Nah, untuk menghitung delta H itu adalah kita menjumlahkan kiri ini dikurangi dengan yang kanan. Tetapi mungkin teman-teman bisa langsung menyederhanakan. Ini ada satu ikatan CC dikurangi dengan CC, kita bisa langsung coret. Kemudian untuk yang CH, di kiri 4CH, di kanan 5CH. Berarti ini akan habis, di kanan tinggal tersisa 1 saja. Ya, nah ini tinggal teman-teman hitung aja. Jadi tinggal kita masukkan, di kiri adalah CO ya, CO yang rangkap itu adalah sebesar 740 ditambah HH 436, lalu dikurangin yang kanan ini ada CH 414 ditambah CO yang tidak rangkap itu 360, lalu kita tambah dengan OH 463 seperti itu. Nah, ini tinggal kita jumlahkan ya, 740 ditambah 436, yang sebelah kiri kita dapatkan 1176, sedangkan yang sebelah kanan ini kita dapatkan 1237. Ya, maka ini bisa kita kurangkan, dapatnya adalah minus 61 kilojoule per mol. Seperti itu aja. Jadi teman-teman yang harus hati-hati adalah bagaimana membentuk ikatannya ini ya. Kalau ikatannya salah ya otomatis pasti salah. Berikutnya, diketahui data energi ikatan rata-rata seperti ini ya. Itu merubah entalpi pembakaran 3,2 gram gas metana. Kita buat reaksinya dulu. Pembakaran gas metana CH4 itu CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Kita bisa setarakan dulu ya. Itu.
Lalu kita lihat sebagai ikatannya. CH4 itu seperti ini teman-teman. Kemudian ditambah O2. Nah, O2 itu strukturnya adalah rangkap. Teman-teman harus mengingat lagi konsep ikatan kimia. Lalu CO2 itu juga strukturnya adalah CO rangkap seperti ini. Lalu ditambah 2 H2O. H2O itu strukturnya HOH. Nah, di sini kita kumpulin nih. Ada ikatan apa aja? Ada ikatan CH sebanyak 4 di sebelah kiri. Ada ikatan OO rangkap sebanyak 2 ya, karena koefisien 2. Di sebelah kanan kita punya ikatan CO sebanyak 2 dan ikatan HO sebanyak 4. Nah, untuk mencari delta H berarti kiri dikurangi kanan. Seperti itu. Di sini sepertinya tidak ada yang bisa dicoret, jadi kita harus mengerjakan ya. 4 dikalikan CH itu 435, ditambah 2 dikalikan OO itu 498, dikurangi 2 dikalikan CO 805, ditambah 4 dikalikan 464. Seperti itu ya. Jadi kita bisa jabarkan ini 1740 ditambah 498 dikali 2 itu 996, lalu 805 kita kali 2 itu 1610, langsung kita berikan minus ya. Kemudian 464 kita kalikan 4 itu minus 1856 ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 1740 ditambah 996 dikurangi 1610 dikurangi 1856. Kita dapatkan minus 730 kilojoule per mol. Nah, ini adalah delta H untuk pembakaran 1 mol, teman-teman. Belum selesai ya. Karena yang diminta adalah 3,2 gram. Nah, ini kita perlu mencari molnya dulu ya. Dengan menggunakan massa per mr. Masanya 3,2, mr-nya itu 16 ya. Jadi ini kita dapatkan 0,2 mol. Sehingga untuk mencari kalornya berarti 0,2 kita kalikan dengan minus 730 atau kita dapatkan minus 146 kilojoule ya. Seperti itu aja teman-teman. Berikutnya diketahui data energi ikatan rata-rata ya antara HH, CL dengan HCl. Kalori yang diperlukan untuk menguraikan 146 gram HCl menjadi unsur-unsurnya. Nah, jadi di sini HCl diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Artinya HCl menjadi H2 plus Cl2. Ya, karena HCl-nya yang diuraikan maka harus 1 mol, maka di sini kita jadikan setengah supaya setara. Kemudian kita akan mencari ikatan-ikatannya. Ini adalah HCl. Yang di sebelah kanan ini setengah HH ya. Seperti itu. Ditambah setengah ClCl. Nah, berarti ikatan di sebelah kiri ada HCl saja. Sedangkan yang di kanan itu ada setengah HH dan setengah ClCl. Kita bisa menghitung delta H-nya dengan kiri dikurangi kanan. HCl-nya 432 dikurangin setengah dikalikan HH 436 ditambah setengah dikalikan CL itu 242. Sehingga di sini kita dapatkan 218 dan 121 ya. Kita kurangi 218 dikurangi 121, kita dapatkan 93 kilojoule per mol. Ini adalah untuk menguraikan 1 mol HCl. Sedangkan yang diminta adalah 146 gram HCl ya. Molnya kita mencari massa dibagi mr 146 ya. Untuk HCl itu ini ada tambahan data teman-teman, mr-nya adalah 36,5 ya. Jadi 146 kita bagi dengan 36,5 ya, ini kita dapatkan 4 ya, pas 4 mol. Jadi artinya kalor yang kita perlukan adalah 4 dikalikan 93 ya, atau ini sama aja 372 kilojoule seperti itu ya.
Nah, ini adalah perhitungan tentang untuk menghitung delta H dengan konsep energi ikatan, sekaligus merupakan akhir dari pembahasan kita di bab termokimia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.